sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil itu adalah sifat yang benar-benar tidak ada pada Allah. Dan sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak akan ada pada Allah. Di antara sifat mustahil Allah yang pertama Adam. Adam itu artinya tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Jika Allah tidak ada, bagaimana bumi bisa diciptakan? Bagaimana manusia itu bisa ada? Itu menandakan bahwa Allah itu ada. Sebagaimana juga diterangkan dalam Quran surah Asy-Sajdah ayat 6 yang berbunyi bahwa Allah itu ada di atas arsy. Jadi mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian yang kedua hudus. Hudus itu artinya mendahului, artinya baru. Mustahil Allah itu didahului oleh ciptaannya, karena sebelum ciptaannya diciptakan Allah itu sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu fana. Fana itu berarti rusak. Mustahil Allah rusak. Allah itu maha sempurna. Ciptaannya itu seperti manusia bisa rusak, bumi bisa hancur, namun Allah tidak akan pernah rusak, hancur, ataupun binasa. Kemudian yang keempat, mumsalatul lil khawadisi, artinya Allah membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan bantuan makhluknya. Mustahil Allah membutuhkan bantuan makhluknya. Allah memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi, bahkan kekuatan Allah itu melebihi kekuatan makhluknya. Jadi mustahil Allah itu membutuhkan bantuan makhluknya. Kemudian yang kelima, ihtiyadu li ghairihi, artinya Allah serupa dengan makhluknya. Mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Penjelasan mengenai ihtiyadul li ghairihi yaitu mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Jika Allah serupa dengan makhluknya, maka Tuhan manusia itu tidak satu, tapi lebih dari satu. Jadi Allah itu mustahil bersifat ihtiyadu li ghairihi, artinya serupa dengan makhluknya. Allah menciptakan makhluknya secara berbeda-beda, namun Allah juga beda dari makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya. Bantuan orang lain. Penjelasan mengenai sifat mustahil Allah yaitu mumsalatul lil hawadisi, artinya Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, baik itu dari makhluknya, karena Allah memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh makhluknya sendiri. Bantuan orang lain. Penjelasan mengenai sifat mustahil Allah yaitu mumsalatul lil hawadisi, artinya Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, baik itu dari makhluknya, karena Allah memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh makhluknya sendiri. Artinya Allah serupa dengan makhluknya. Mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Walaupun Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda, namun Allah berbeda dengan makhluknya. Jika Allah serupa dengan makhluknya, maka Tuhan manusia itu lebih dari satu. Jadi mustahil Allah bersifat ihtiyadzu lil ghairihi, artinya serupa dengan makhluknya. Mustahil Allah lemah. Jika Allah lemah, maka tidak ada bumi, tidak ada manusia. Bahkan jika Allah lemah, Allah tidak akan bisa mendatangkan yang namanya sebuah banjir, tsunami, dan segalanya. Jadi mustahil Allah itu bersifat azun, yaitu lemah. Yang kedua, yang kedelapan, zahlun. Zahlun itu artinya bodoh. Mustahil Allah bodoh. Allah itu tidak bodoh. Allah itu memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan ketika manusia melakukan sebuah kesalahan, Allah memberi hukuman kepada mereka sesuai dengan kesalahan mereka.
karena Allah itu maha adil. Dan Allah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara nyata ataupun yang tersembunyi. Mustahil Allah bersifat terpaksa, karena Allah itu maha berkehendak. Jadi sesuatu yang Allah kehendaki itu atas kehendak dirinya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau pihak lain. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolak kehendak Allah, apalagi mengatur Allah, karena Allah itu berkehendak atas dirinya sendiri atau tanpa aturan atau paksaan dari pihak lain. Manusia hidup bisa mati. Bumi diciptakan bisa hancur. Namun Allah tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah mati, bahkan tidak akan pernah binasa. Jadi mustahil Allah itu bersifat mautun, artinya mati. Allah tidak akan mampu menciptakan sebuah bencana seperti tsunami. Allah tidak akan mampu menciptakan sesempurna manusia. Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi Allah tidak akan mampu menciptakannya. Kemudian yang ke-11, ta'adun atau ta'adud, artinya berbilang. Mustahil Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Tuhan itu hanya satu, dan yaitu Allah. Allah tidak beranak ataupun tidak memiliki keluarga ataupun teman. Mustahil Allah itu terbilang. Allah itu cuma satu dan dia esa tunggal, tidak ada satupun Tuhan selain dia. Kemudian yang ke-12, kaunuhan mukhrohan, artinya terpaksa. Mustahil Allah itu maha terpaksa ataupun keterpaksaan. Setiap apa yang Allah kehendaki itu sesuai dirinya sendiri, diri Allah sendiri. Tidak ada aturan ataupun perintah dari pihak manapun, karena Allah itu tidak memiliki yang namanya sifat keterpaksaan atau kaunuhan mukhrohan. Mustahil Allah memiliki sifat seperti itu. Allah mengetahui segala apa yang ada di bumi, bahkan Allah maha adil dalam memberi hukuman kepada hambanya yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkannya. Kemudian yang ke-14 ada mayyitan, artinya maha mati. Mustahil Allah itu bersifat mayyitan. Allah itu akan selalu hidup selamanya dan kekal abadi. Hanya ciptaannya seperti manusia, hewan, dan yang lainnya lah yang akan mati. Namun Allah akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Mustahil Allah memiliki sifat jahilan. Allah mengetahui segala apa yang ada di bumi, baik itu tersembunyi ataupun cara nyata. Dan bahkan Allah adil dalam menghukum hambanya ketika melakukan sebuah kesalahan. Dan Allah mengetahui segalanya apa yang ada di bumi, mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi mustahil Allah itu bersifat jahilun, artinya bodoh. Kemudian yang ke-14 ada mayyitan, artinya mati. Allah maha mati. Mustahil Allah itu mati. Hanya ciptaannya lah yang seperti manusia, ketika hidup dia juga bisa mati. Bumi ketika diciptakan dia akan hancur, namun Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hancur, bahkan binasa sekalipun. Dan mustahil Allah itu bersifat kaunuhan mayyitan, artinya maha mati. Mustahil Allah itu bersifat kaunuhan mayyitan, dia akan selalu hidup. Allah akan selalu hidup.
maha tuli. Mustahil Allah itu tuli. Allah itu maha mendengar. Setiap apa yang ada di bumi itu Allah dengar. Bahkan doa-doa manusia ketika meminta kepadanya, baik di dalam hati maupun diucapkan, Allah mendengar dan bahkan mengabulkan salah satu permintaan mereka melalui doa-doa mereka. Buta, Allah itu maha melihat. Pandangan Allah itu tidak terbatas. Allah bisa melihat dari jarak jauh, dekat, ataupun tersembunyi, bahkan yang nyata. Jadi mustahil Allah memiliki sifat kaunuhan amma, artinya maha buta. Kemudian ada bukmun. Bukmun itu artinya bisu. Mustahil Allah itu bisu. Allah itu dapat berbicara, dan ketika Allah berbicara sama seperti sifat wajib Allah, yaitu kalam, berbicara dengan sempurna tanpa ada kesalahan. Mustahil Allah itu bersifat bukmun, artinya bisu. Kemudian ada abkam. Abkam itu artinya bisu. Mustahil Allah bisu. Allah dapat berbicara dan sesuai dengan sifat wajibnya, yaitu kalam, Allah berbicara dengan sempurna, dapat berbicara dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Jadi mustahil Allah itu bersifat abkam, yaitu bisu. Ada kaunuhan asamma, artinya maha tuli. Sama seperti asamma, yaitu tuli. Jikalau Allah maha tuli, mengapa Allah bisa mengabulkan permintaan hamba-hambanya ketika selesai sholat? Maka itu tandanya bahwa Allah itu maha mendengar, sami'un, dan mustahil Allah itu bersifat tuli atau tidak mendengar. Kemudian ada kaunuhan jahilun, artinya maha bodoh. Sama seperti jahilan, bodoh. Mustahil Allah itu maha bodoh. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, baik tersembunyi maupun yang nyata. Mustahil Allah itu kaunuhan jahilun, artinya maha bodoh. Allah itu pengetahuannya luas. Bahkan Allah itu bersifat adil dalam memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan hambanya, sesuai takaran kesalahan hambanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sifat-sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shika dari kelas biologi 2 Stambuk 21. Saya akan menjelaskan mengenai sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang pertama yaitu sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yaitu sifat yang memang sudah ada pada Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Sifat wajib Allah terdiri dari yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Penjelasan dari sifat wajib wujud adalah Allah itu ada. Sebagai bukti bahwa Allah itu ada, yaitu adanya manusia, adanya bumi, adanya semesta. Dan dalil mengenai sifat wujud itu tertera dalam surah As-Sajdah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyami tsumma stawa ilal arsy. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya memiliki 6 masa. Di antara keduanya memiliki 6 masa, dan dia bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Artinya, Allah itu ada, dan dia berada di atas arsy. Yang kedua, sifat wajib yang kedua yaitu kidam. Kidam artinya terdahulu. Penjelasan dari sifat kidam yaitu sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah ada. Jadi
Allah itu terdahulu diciptakan sebelum manusia. Allah itu terdahulu ada gitu, sebelum manusia Allah sudah ada. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang menjelaskan bahwa Allah itu terdahulu, yaitu berbunyi, dialah yang paling awal dan yang akhir, yang zahir dan batin, dan dialah yang maha mengetahui. Kemudian sifat wajib yang ketiga yaitu baqo. Baqo itu artinya kekal atau abadi. Penjelasan dari sifat baqo yaitu Allah itu kekal. Jika manusia bisa binasa, jika bumi bisa hancur, maka Allah tidak akan pernah binasa ataupun hancur. Dia akan abadi, kekal selama-lamanya. Firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 26 dan sampai 27, yaitu adalah surah yang menjelaskan tentang sifat baqo yang berbunyi, Sesungguhnya apa yang ada di bumi akan binasa, tetapi tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kemudian sifat wajib yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi. Artinya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Penjelasan dari sifat wajib mukhalafatul lil hawadisi yaitu Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jika Allah menciptakan manusia berbeda-beda, maka Allah berbeda dengan makhluknya. Jika Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah lebih dari satu. Ayat yang menjelaskan tentang sifat mukhalafatul lil hawadisi yaitu dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian sifat wajib yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Penjelasan dari sifat wajib qiyamuhu binafsihi yaitu Allah berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, terutama makhluknya. Dia berdiri sendiri. Penjelasan ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 11. Kemudian yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa atau tunggal. Wahdah itu satu. Penjelasan mengenai sifat wajib wahdah yaitu Allah itu esa atau satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Kemudian sifat yang ketujuh ada kudrat. Kudrat itu artinya berkuasa. Allah berkuasa. Pengertian dari Allah berkuasa adalah apa yang ada di bumi itu atas kehendak. Kudrat itu artinya berkuasa. Allah berkuasa atas apa yang ada di bumi, dan Allah mengendalikan seluruh alam, seluruh semesta, dan apa yang ada di bumi. Jadi berkuasa itu Allah yang menguasai segalanya. Kemudian yang kesembilan ada irodat. Irodat itu artinya berkehendak. Pengertian dari irodat itu artinya berkehendak, dan penjelasan dari irodat itu yaitu Allah itu maha berkehendak. Jadi apapun kehendak yang Allah kehendaki itu tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Manusia bisa berkehendak, namun terkadang kehendaknya tidak terlaksanakan. Berbeda dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka
kun fayakun, kehendak Allah akan terlaksanakan dan tidak ada satupun orang yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan mengenai sifat wajib iradat ini tertera dalam surah Yasin ayat 82. Kemudian yang ke-9 ada ilmun. Ilmun itu artinya mengetahui. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 16. Kemudian yang ke-10 ada hayat. Hayat itu artinya hidup. Penjelasan mengenai sifat hayat yaitu Allah Maha Hidup. Jika manusia bisa binasa, bumi bisa hancur, maka Allah akan tetap hidup dan tidak akan pernah binasa, apalagi hancur, dan dia akan tetap hidup selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58. Artinya Maha mendengar. Penjelasan mengenai sifat wajib sami'un artinya Allah Maha mendengar sesuatu yang ada di bumi, baik secara tersembunyi maupun yang nyata. Bahkan Allah mendengar doa-doa manusia ketika mereka meminta kepada Allah dalam sholatnya. Dan yang ke-12 Basyirun, basar artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di bumi, baik secara tersembunyi maupun yang nyata, yang jauh maupun yang dekat. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Mau sejauh apapun manusia, tetap Allah bisa melihat apa yang mereka lakukan. Dan Allah juga bisa melihat manusia ketika melakukan kesalahan secara tersembunyi, walaupun tidak ada satupun manusia lain yang melihatnya. Yang ke-13, kalam. Kalam itu artinya firman atau perkataan. Pengertian dari sifat wajib kalam yaitu Allah berfirman. Jadi Allah itu bisa berbicara, dan ketika Allah berbicara itu secara sempurna, tidak ada satupun kesalahan, seperti layaknya manusia. Jika berbicara, terkadang ada yang mengalami kesalahan. Di dalam Al-Quran juga ada kata firman. Firman itu artinya perkataan Allah, dan itu langsung dari Allah. Yang ke-14 ada qadirun. Qadirun itu artinya berkuasa, Maha berkuasa. Maha berarti Allah itu berkuasa. Jadi segala sesuatu itu berada di tangan Allah, berada di bawah kendalinya Allah. Allah yang menguasai segalanya. Allah yang menguasai bumi, Allah yang menguasai semesta, dan Allah penguasa segala-galanya. Kemudian yang ke-15 ada muridun. Muridun itu artinya Maha berkehendak. Ketika manusia berkehendak, terkadang kehendak mereka tidak terlaksanakan. Namun ketika Allah yang berkehendak, maka kun fayakun, kehendak Allah akan terlaksanakan tanpa ada satupun yang menolak kehendak Allah. Alimun artinya Maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu luas. Jadi sejauh apapun manusia berada, dan jika manusia melakukan sesuatu atau niat buruk secara tersembunyi, di saat manusia tidak mengetahuinya, maka Allah mengetahuinya. Kemudian ada Hayyun. Hayyun itu artinya yang ke-17 Hayyun. Hayyun itu artinya Allah itu tidak tidur atau tidak lengah. Penjelasan mengenai sifat wajib Hayyun yaitu Allah tidak tidur dan tidak lengah. Mau sebanyak apapun manusia, sebanyak apapun kesalahan manusia, Allah tidak lengah memberikan hukuman kepada manusia sesuai takarannya.
Bahkan Allah itu bersifat adil kepada manusia yang telah melakukan kesalahan. Dan bahkan Allah mengetahui ketika manusia dizolimi oleh manusia lainnya atau teraniaya. Allah Maha mengetahui, tidak tidur gitu. Terus yang ke-18, Basyirun itu Maha melihat. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Mau sejauh apapun manusia berada, mau sesembunyi apapun manusia ketika melakukan kejahatan, Allah bisa melihatnya. Allah bisa melihat semua perbuatan manusia tersembunyi maupun tidak atau nyata. Kemudian yang ke-19 ada mutakallimun, artinya berbicara. Sama seperti kalam, yaitu berfirman. Mutakalimun itu artinya maha berbicara. Allah bisa berbicara dengan sempurna dan tidak ada satupun kesalahan ketika Allah berbicara. Sebagaimana di Al-Quran juga tertera ada kata firman yang artinya perkataan Allah atau Allah langsung yang berbicara gitu. Begitu. Mengenai Sami'un, yaitu Allah Maha mendengar. Maha mendengar walaupun manusia tidak bisa mendengar perkataan Allah atau jawaban dari Allah ketika mereka berdoa, karena Allah itu Maha mendengar. Pendengaran manusia itu terbatas, sedangkan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Jadi Sami'un itu artinya Maha mendengar. Allah mendengar, Maha mendengar, baik itu secara gaib, secara nyata ataupun tersembunyi, Allah bisa mendengarnya. Bahkan ketika manusia berdoa di dalam hati, Allah bisa mendengarnya. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil itu adalah sifat yang benar-benar tidak ada pada Allah. Dan sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak akan ada pada Allah. Di antara sifat mustahil Allah yang pertama Adam. Adam itu artinya tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Jika Allah tidak ada, bagaimana bumi bisa diciptakan? Bagaimana manusia itu bisa ada? Itu menandakan bahwa Allah itu ada, sebagaimana juga diterangkan dalam Quran surah Asy-Sajdah ayat 6 yang berbunyi bahwa Allah itu ada di atas arsy. Jadi mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian yang kedua hudus. Hudus itu artinya mendahului, artinya baru. Mustahil Allah itu didahului oleh ciptaannya, karena sebelum ciptaannya diciptakan Allah itu sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu fana. Fana itu berarti rusak. Mustahil Allah rusak. Allah itu maha sempurna. Ciptaannya itu seperti manusia bisa rusak, bumi bisa hancur, namun Allah tidak akan pernah rusak, hancur ataupun binasa. Kemudian yang keempat, mumsalatulil khawadisi, bantuan orang lain. Penjelasan mengenai sifat mustahil Allah yaitu mumsalatulil hawadisi, artinya Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, baik itu dari makhluknya, karena Allah memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh makhluknya sendiri. Artinya Allah serupa dengan makhluknya. Mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Walaupun Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda, namun Allah berbeda dengan makhluknya. Jika Allah serupa dengan makhluknya, maka Tuhan manusia itu lebih dari satu. Jadi mustahil Allah bersifat ihtiyazu lil ghairihi, artinya serupa dengan makhluknya.
mustahil Allah lemah. Jika Allah lemah, maka tidak ada bumi, tidak ada manusia. Bahkan jika Allah lemah, Allah tidak akan bisa mendatangkan yang namanya sebuah banjir, tsunami, dan segalanya. Jadi mustahil Allah itu bersifat azun, yaitu lemah. Yang kedua, yang kedelapan, zahlun. Zahlun itu artinya bodoh. Mustahil Allah bodoh. Allah itu tidak bodoh. Allah itu memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan ketika manusia melakukan sebuah kesalahan, Allah memberi hukuman kepada mereka sesuai dengan kesalahan mereka. Karena Allah itu maha adil. Dan Allah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara nyata ataupun yang tersembunyi. Mustahil Allah bersifat terpaksa, karena Allah itu maha berkehendak. Jadi sesuatu yang Allah kehendaki itu atas kehendak dirinya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau pihak lain. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolak kehendak Allah, apalagi mengatur Allah, karena Allah itu berkehendak atas dirinya sendiri atau tanpa aturan atau paksaan dari pihak lain. Manusia hidup, bisa mati. Bumi diciptakan, bisa hancur. Namun Allah tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah mati, bahkan tidak akan pernah binasa. Jadi mustahil Allah itu bersifat mautun, artinya mati. Allah tidak akan mampu menciptakan sebuah bencana seperti tsunami. Allah tidak akan mampu menciptakan sesempurna manusia. Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi Allah tidak akan mampu menciptakannya. Kemudian yang ke-11, ta'adun atau ta'adud, artinya berbilang. Mustahil Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Tuhan itu hanya satu, dan yaitu Allah. Allah tidak beranak ataupun tidak memiliki keluarga ataupun teman. Mustahil Allah itu terbilang. Allah itu cuma satu dan dia esa tunggal. Tidak ada satupun Tuhan selain dia. Kemudian yang ke-12, kaunuhan mukhrohan, artinya terpaksa. Mustahil Allah itu maha terpaksa ataupun keterpaksaan. Setiap apa yang Allah kehendaki itu sesuai dirinya sendiri, diri Allah sendiri. Tidak ada aturan ataupun perintah dari pihak manapun, karena Allah itu tidak memiliki yang namanya sifat keterpaksaan atau kaunuhan mukhrohan. Mustahil Allah memiliki sifat seperti itu. Allah mengetahui segala apa yang ada di bumi. Bahkan Allah maha adil dalam memberi hukuman kepada hambanya yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkannya. Kemudian yang ke-14, ada mayyitan, artinya maha mati. Mustahil Allah itu bersifat mayyitan. Allah itu akan selalu hidup selamanya dan kekal abadi. Hanya ciptaannya seperti manusia, hewan, dan yang lainnya lah yang akan mati. Namun Allah akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Mustahil Allah memiliki sifat jahilan. Allah mengetahui segala apa yang ada di bumi, baik itu tersembunyi ataupun secara nyata. Dan bahkan Allah adil dalam menghukum hambanya ketika melakukan sebuah kesalahan. Dan Allah mengetahui segalanya apa yang ada di bumi,
mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi mustahil Allah itu bersifat jahilun, artinya bodoh. Kemudian yang ke-14 ada mayitan. Mayitan artinya mati. Allah maha mati. Mustahil Allah itu mati. Hanya ciptaannya lah yang seperti manusia, ketika hidup dia juga bisa mati. Bumi ketika diciptakan dia akan hancur, namun Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hancur, bahkan binasa sekalipun. Dan mustahil Allah itu bersifat kaunuhan mayitan, artinya maha mati. Mustahil Allah itu bersifat kaunuhan mayitan, dia akan selalu hidup. Allah akan selalu hidup. Maha tuli. Mustahil Allah itu tuli. Allah itu maha mendengar. Setiap apa yang ada di bumi itu Allah dengar. Bahkan doa-doa manusia ketika meminta kepadanya, baik di dalam hati maupun diucapkan, Allah mendengar dan bahkan mengabulkan salah satu permintaan mereka melalui doa-doa mereka. Buta, Allah itu maha melihat. Pandangan Allah itu tidak terbatas. Allah bisa melihat dari jarak jauh, dekat, ataupun tersembunyi, bahkan yang nyata. Jadi mustahil Allah memiliki sifat kaunuhan amma, artinya maha buta. Kemudian ada bukmun. Bukmun itu artinya bisu. Mustahil Allah itu bisu. Allah itu dapat berbicara, dan ketika Allah berbicara sama seperti sifat wajib Allah, yaitu kalam, berbicara dengan sempurna tanpa ada kesalahan. Mustahil Allah itu bersifat bukmun, artinya bisu. Kemudian ada abkam. Abkam itu artinya bisu. Mustahil Allah bisu. Allah dapat berbicara dan sesuai dengan sifat wajibnya, yaitu kalam. Allah berbicara dengan sempurna, dapat berbicara dengan sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Jadi mustahil Allah itu bersifat abkam, yaitu bisu. Ada kaunuhan asamma, artinya maha tuli. Sama seperti asamma, yaitu tuli. Jikalau Allah maha tuli, mengapa Allah bisa mengabulkan permintaan hamba-hambanya ketika selesai sholat? Maka itu tandanya bahwa Allah itu maha mendengar, sami'un, dan mustahil Allah itu bersifat tuli atau tidak mendengar. Kemudian ada kaunuhan jahilun, artinya maha bodoh. Sama seperti jahilan, bodoh. Mustahil Allah itu maha bodoh. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, baik tersembunyi maupun yang nyata. Mustahil Allah itu kaunuhan jahilun, artinya maha bodoh. Allah itu pengetahuannya luas. Bahkan Allah itu bersifat adil dalam memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan hambanya, sesuai takaran kesalahan hambanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sifat-sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.